Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Hindu dengan materi yaitu Punarbawa. Nah, sebelum kita lanjut ke Punarbawa, kita bahas Sraddha terlebih dahulu. Sraddha sebagai tuntunan hidup. Nah, sebagai suatu ajaran, agama Hindu memiliki tujuan yaitu Mokshatam Jagatita Yacha Iti Dharma, yang artinya tujuan Dharma adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup dan kebahagiaan rohani. Agama Hindu memiliki 3 kerangka yang juga disebut Trikerangka agama Hindu. Ketiga kerangka tersebut adalah yang pertama tatwa yaitu pengetahuan atau filsafat, yang kedua susila yaitu perilaku baik atau etika, yang ketiga upacara atau ritual. Nah, tatwa atau filsafat meliputi 5 keyakinan yang disebut dengan Pancasraddha. Sedangkan susila berisi tentang aturan-aturan tentang perilaku yang baik, dan upacara adalah tentang pelaksanaan dari ajaran agama itu sendiri yang jumlahnya ada 5, disebut dengan Pancayadnya. Nah, karena tadi kita membahas tentang Sraddha sebagai tuntunan hidup, sekarang kita bahas Pancasraddha. Apa itu Pancasraddha? Pancasraddha adalah 5 keyakinan agama Hindu yang terdiri dari yang pertama adalah Brahman, percaya adanya Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua Atman, yaitu percaya adanya Atma. Yang ketiga Karma Pala, adalah percaya adanya buah dari perbuatan. Yang keempat yaitu Punarbawa atau samsara, adalah percaya adanya kelahiran kembali. Yang terakhir yang kelima moksa, adalah percaya adanya kebebasan abadi. Nah, jika kalian bertanya kenapa sih kita harus mempelajari Punarbawa ini? Kepercayaan kita terhadap Punarbawa mengajarkan kita untuk percaya diri. Dengan adanya Punarbawa, kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik di dunia ini atau subha karma. Perbuatan baik atau subha karma yang dilakukan dapat membebaskan kita dari perputaran kelahiran kembali atau samsara. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal yang namanya surga Cyuta dan neraka Cyuta. Surga Cyuta atau dikenal surga digambarkan sebagai tempat yang penuh kebahagiaan dan merupakan tempat bersemayam para dewa dan dewi. Sedangkan neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh kesengsaraan dan penderitaan. Dan moksa merupakan tujuan tertinggi umat Hindu. Moksa artinya bebas dari keterikatan benda-benda duniawi dan terlepasnya Atma dari pengaruh maya. Atma tidak mengalami proses kelahiran dan kematian lagi. Atma tidak lagi menuju surga ataupun neraka, melainkan bersatu kembali dengan Sang Hyang Widi atau Brahman. Nah, jika seseorang mampu mencapai moksa, maka akan terbebas dari Punarbawa atau kelahiran kembali. Punarbawa ditentukan dari karma yang pernah kita lakukan. Kelahiran manusia di dunia ini berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh bekas perbuatan atau karma wasana yang di kehidupan sebelumnya. Nah, bekas perbuatan di masa lalu menyebabkan manusia bisa dilahirkan dari surga ataupun neraka. Seseorang yang lahir dari surga disebut surga Cyuta. Seseorang yang lahir dari neraka disebut neraka Cyuta. Nah, menurut Slokantara, manusia yang terlahir dari surga Cyuta memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama sikap
tak gentar, yang kedua hati yang suci, yang ketiga sikap bijaksana, murah hati, tenang, lemah lembut, berbudi luhur, tidak iri hati, tidak sombong dan penyabar, dan suka mempelajari sastra agama. Apakah yang menyebabkan seseorang lahir dari surga? Orang yang terlahir dari surga karena dalam hidupnya selalu menjalankan dharma. Contoh, menghargai semua makhluk, berbuat kebajikan, suka menolong, ulas asih, selalu rajin sembahyang. Kita lanjutkan ke neraka ciuta. Neraka ciuta artinya orang yang terlahir dari neraka. Orang yang terlahir dari neraka karena dalam kehidupan masa lalunya selalu melakukan perbuatan buruk atau adharma. Contoh, suka berbohong, durhaka kepada orang tua, suka mencuri, malas, korupsi, berlaku kasar, segala perbuatan yang tidak baik. Ada beberapa ciri-ciri orang yang terlahir dari neraka ciuta, yaitu bisu, sumbing, tuli, sakit ayan, gila, lepra, lumpuh, dan buta. Sangat menyeramkan, bukan? Nah, memaknai ajaran Punarbawa sebagai upaya peningkatan hidup, dalam proses Punarbawa atau lahir kembali, kelahiran manusia sangatlah utama. Oleh karena itu, janganlah sesekali kita bersedih hati sekalipun hidup kita tidak makmur. Dilahirkan menjadi manusia itu hendaknya menjadikan kita berbesar hati, sebab amatlah susah untuk dapat dilahirkan menjadi manusia meskipun kelahiran hina sekalipun. Nah, menjelma sebagai manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian karena kita dapat menolong diri kita sendiri dari keadaan sengsara atau lahir dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Baik, sekian materi yang Ibu dapat sampaikan mengenai Punarbawa itu sendiri pada hari ini. Nah, untuk kalian, silahkan kalian buka buku pendidikan agama Hindu kalian, baca dari halaman 1 sampai halaman 7. Silahkan cermati dan pahami baik-baik. Selamat belajar. Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.